Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juna Asmita dengan NIM 2105040065. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas konten digital mahasiswa di mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Ibu Lia Nuraini SHMH. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perusahaan, yaitu bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Yang pertama, ada perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, ada firma atau perseroan firma yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, ada perseroan komanditer atau yang disingkat dengan CIPI yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat, ada perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara khusus. Yang keenam, ada koperasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara khusus. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perseroan. Perseroan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kitab 3 Bab 8 Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan suatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Perseroan yang diatur dalam KUH Perdata adalah bentuk pokok untuk perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD seperti perseroan firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain. Tujuan didirikan perseroan adalah untuk mengejar keuntungan. Ketentuan dalam perseroan. Yang pertama, harus bersifat kebendaan. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, keuntungan itu harus dibagikan antara para anggota-anggotanya. Dan yang keempat, harus mempunyai sifat baik dan dapat diizinkan. Yang kedua adalah perseroan firma yang diatur dalam bagian 2 dari bab 3 Kitab 1 KUHD pasal 16 sampai dengan pasal 35. Perseroan firma yaitu berasal dari bahasa Belanda. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Ciri-ciri dari perseroan firma. Yang pertama, didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan. Yang ketiga, resiko ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak yang terkait. Yang kelima, hutang perusahaan dapat dibayar oleh harta pribadi kedua belah pihak. Yang keenam, kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Pendirian firma terdapat dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mana berbunyi, tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta authentik. Akan tetapi, ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Fungsi dari akta digunakan sebagai alat bukti jika ada perselisihan antara pihak baik intern maupun ekstern. Berakhirnya perseroan firma. Yang pertama, apabila jangka waktu yang telah ditetapkan telah berakhir. Yang kedua, pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Selanjutnya, perseroan firma mempunyai tujuan adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, yaitu perseroan komanditer atau yang disingkat dengan CIPI. CIPI merupakan singkatan dari Komanditer Vennootschappen yang diartikan sebagai persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan suatu aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya dan orang yang menjalankan perusahaan ini juga seorang pemimpin. Terdapat sekutu dan persekutuan yang disebut dengan komanditer. Sekutu komplementer yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan dan sekutu komanditer yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan. Pendirian perseroan komanditer bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan.
Berakhirnya perseroan komanditer. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang kedua, pengunduran diri atau perberhentian sekutu. Yang ketiga, akibat perubahan anggaran dasar. Yang keempat, dengan ketentuan pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata dalam pasal 31 KUHD dapat juga berlaku. Jenis-jenis dari CP. Yang pertama, CP diam-diam, secara eksternal masih dikenal sebagai firma. CP terang-terangan, menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Kemudian CP dengan saham, untuk mengatasi masalah kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing komanditaris, dapat memiliki dari satu atas beberapa saham. Selanjutnya, ada perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. PT diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Terdapat unsur-unsur suatu badan hukum menurut doktrin yang hingga kini diterima pendirian perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Dan yang keempat, adanya organisasi yang teratur. Selanjutnya, badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang sebagian modalnya atau seluruhnya adalah milik negara. Tujuan BUMN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 2. Adapun isi dari pasal tersebut adalah yang pertama, memberi sumbangan untuk perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan penerimaan negara secara khusus. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga koperasi. Dan yang terakhir, turut aktif dalam memberikan bimbingan dan juga bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau yang disingkat dengan persero. Yang kedua, perusahaan perseroan terbuka. Dan yang ketiga, perusahaan umum atau yang disingkat dengan perum. Selanjutnya, koperasi. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, jadi kesimpulan dari bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia, yang pertama dapat dilihat berdasarkan peraturannya, dan yang kedua dapat dilihat berdasarkan perusahaan yang berdasarkan hukum. Yang ketiga, dapat dilihat berdasarkan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Demikian materi dari saya akhiri dengan satu buah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.